Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya ya. Dari pembelajaran yang ke-6. Kita masih memakai buku tema yang kedua, subtema 1. Jadi hari ini kita melanjutkan buku tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan-tujuan. Seperti biasa, kita harus memperhatikan apa tujuannya dari pembelajaran ini. Nah, tujuan yang pertama, dengan berdiskusi kita dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan bermain kosakata, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan melakukan pengamatan sederhana, kita dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tujuan yang keempat, dengan berdiskusi kita dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan berdiskusi kita dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar. Kemudian tujuan yang keenam, dengan mengetahui manfaat dan akibat tidak mengikuti aturan, kita dapat membiasakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Tujuan yang ketujuh, dengan mengamati contoh, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan tentang masalah perkalian dengan benar. Kemudian tujuan yang kedelapan, dengan bantuan lagu belajar perkalian, kita dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Kemudian tujuan yang kesembilan, dengan lagu belajar perkalian, kita dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Nah, itulah beberapa tujuan-tujuan dari pembelajaran hari ini. Benny akan bermain pistol air bersama dengan Edo. Benny sudah berjanji kepada Edo akan bermain pistol air bersama-sama. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Ketika sedang asik mengisi pistol mainannya dengan air, ibu datang mendekati Benny. Ketika ibu datang, Benny bertanya kepada ibu, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Kemudian ibunya menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup." Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan dalam pistol mainanmu itu. Nah, bagus sekali percakapan mereka berdua ya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Apa yang sedang dipercakapkan oleh Benny dengan ibunya? Coba menurut kamu, apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang diperbincangkan antara Benny dengan ibunya? Ya, Benny menanyakan tentang apa itu benda cair. Nah, kemudian ibu menerangkan apa yang dimaksud dengan benda cair. Nah, menurut kamu, kira-kira
judul bacaan atau judul teks tadi yang benar kira-kira apa? Nah, boleh kalian pikir kira-kira apa judul percakapan antara Benny dengan ibunya? Ini ada sebuah teks bacaan, coba kita dengarkan dengan seksama ya. Nah, judul dari teks bacaan ini adalah wujud benda. Jadi judulnya wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, kemudian teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, ini adalah cerita dari wujud benda. Ya, wujud benda. Teacher ulang sekali lagi bacaannya ya. Kalian dengarkan kembali dengan baik. Judulnya adalah wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Dari teks bacaan tadi kita melihat ada beberapa kosakata ya, ada kosakata baru di dalam teks bacaan tadi. Nah, kata-kata itu antara lain ada wujud ya, ada kata wujud, kemudian ada kata ukuran, ada kata padat, ada kata cair, dan kata gas. Apa arti kelima kata ini yang ada di dalam teks bacaan yang kita dengar tadi? Nah, sekarang kita coba lihat apa maknanya ya. Kita diskusikan bersama dengan teman-teman kita. Apa makna dari kata wujud, ukuran, padat, cair, dan gas? Nah, sekarang kita perhatikan, coba kalian bicarakan dengan teman-teman kalian ya, diskusikan bersama. Baik, wujud itu artinya ya, wujud itu artinya sama dengan rupa atau bentuk ya. Jadi wujud itu artinya sama dengan rupa atau bentuk. Sedangkan ukuran itu sama dengan isi atau besarnya benda ya, besarnya benda dalam sebuah ruangan. Itu ukuran. Kalau padat itu artinya bentuknya tetap ya, atau bisa juga benda yang isinya dan bentuknya tetap. Itu padat ya, padat. Sedangkan cair
cair itu artinya sama dengan encer, ya, encer. Jadi cair artinya sama dengan encer. Kemudian gas artinya sama dengan udara, ya. Gas sama artinya dengan udara. Nah, itulah beberapa kosakata baru yang kita dengar tadi di dalam teks bacaan. Nah, sekarang untuk menguji hasil diskusi kalian, coba kalian dengarkan dan kalian jawab apa yang teacher tanyakan, ya. Coba kalian tebak apa makna dari benda yang teacher sebutkan ini, ya. Nah, nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap. Benda yang isi dan bentuknya tetap. Nah, apa itu? Kemudian yang kedua, coba temukan artinya, ya. Nah, coba yang kedua, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian yang ketiga, bersifat seperti air atau encer. Nah, kata apa itu yang bersifat seperti air atau encer? Kemudian yang keempat, ringan, bersifat seperti udara. Ringan, bersifat seperti udara. Nah, apa itu, ya? Kemudian yang kelima, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Nah, kata apa itu yang sesuai dengan isi dan besarnya benda dalam sebuah ruangan? Nah, baiklah. Ya, sekarang kita coba periksa bersama, ya. Oke, nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap. Coba, kata apa itu benda yang isi dan bentuknya tetap? Ya, bagus. Jawabannya adalah padat. Padat. Nomor 2, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Rupa, ya, atau bentuk dapat diraba. Iya, jawabannya wujud, ya, wujud. Yang nomor 3, bersifat seperti air atau encer. Bersifat seperti air atau encer yaitu cair, ya, cair. Nomor 4, ringan, bersifat seperti udara. Ringan, bersifat seperti udara, yaitu gas. Betul, iya, gas. Nah, yang terakhir nomor 5, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan, yaitu ukuran. Ya, bagus, ukuran. Ya, kalian pintar semua, ya, bisa menebak kata-kata yang teacher berikan tadi deskripsinya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah, coba carilah 5 kata-kata atau carilah 5 benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya, di sekitarmu ada boneka. Tulislah boneka. Nah, boneka ini wujudnya apa? Nah, setelah kalian cari 5 benda tadi, tuliskan wujudnya. Apakah wujudnya masuk padat, cair, atau gas? Ya, teacher ulang sekali lagi. Kalian cari 5 benda-benda di sekitar kalian, ya, di dekat-dekat kalian, 5 benda. Kemudian tuliskan benda itu termasuk benda yang wujudnya seperti apa. Jadi benda itu wujudnya apa, ya? Misalnya padat, cair, atau gas. Nah, teacher contohkan. Misalnya di dekat kalian ada boneka. Nah, wujud dari boneka ini adalah padat, ya. Wujud boneka ini padat. Kemudian satu lagi ada tadi sirup. Ada segelas sirup di dekat kamu. Nah, sirup wujudnya adalah cair. Nah, coba kalian buat seperti itu. Carilah 5 benda di sekitar kalian, ya.
Sekarang coba kita amati gambar ini ya. Ini ada gambar Benny dengan Edo ya. Benny dengan Edo. Nah, coba kita amati sebentar. Nanti teacher akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, setelah kita amati, coba jawablah pertanyaan teacher yang pertama. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana aturan dalam bermain? Bagaimana aturan dalam bermain? Nah, kalian pasti tahu dalam setiap bermain pasti ada aturannya. Nah, bermain pistol air aturannya bagaimana? Tidak boleh curang. Atau misalnya kalau bermain tidak boleh menembak mata. Ya, jadi mata tidak boleh ditembak. Kalau melanggar aturan kena hukum. Ya, jadi yang boleh ditembak bagian yang lain, tapi bagian mata atau bagian wajah yang lain tidak boleh ditembak oleh pistol air tadi. Ya, mungkin itu aturannya harus disepakati. Ya, nah, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi peraturan dalam bermain? Nah, permainan apa saja kalau kita mainkan, kita tidak mau mengikuti aturan permainannya, nah pasti mainan tadi akan menjadi kacau. Ya, jadi apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain pistol air itu? Pasti akan kacau. Iya. Nomor 4, pertanyaan berikutnya. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Ya, supaya kita bisa bermain dengan nyaman, supaya kita bisa bermain dengan gembira. Karena kalau tidak sesuai dengan aturan, pasti ada yang berantem, ada yang menangis, ya, ada yang berkelahi. Nah, tidak boleh begitu. Nah, kita harus mengikuti aturan dalam bermain. Nah, apa manfaat aturan tersebut? Nah, dalam bermain pasti ada aturan walaupun tidak tertulis aturannya ya. Nah, apa manfaat aturan tersebut? Nah, aturan tersebut mengatur kita supaya kita bisa menjadi baik. Aturan itu mengatur kita supaya kita bisa bermain dengan nyaman ya, supaya permainan itu menjadi teratur. Nah, baik. Jadi peraturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kita harus tahu itu ya, walaupun tidak tertulis, tidak dibunyikan, tapi kita harus tahu kalau bermain itu harus yang baik, tidak boleh curang, tidak boleh marah-marah, tidak boleh egois ya. Kita maunya kita menang sendiri, tidak mau memperhatikan teman kita, tidak mau tahu dengan teman kita, yang penting kita senang. Nah, itu adalah sikap egois, itu sikap yang tidak benar ya. Orang yang mempunyai sikap egois nanti tidak bisa bermain-main lagi dengan teman-teman, pasti tidak mau kalau diajak bermain. Ini ada bacaan ya, kita coba dengarkan ya, bacaan ini sangat bagus. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, itu tadi ya, sudah kita bahas. Jadi aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Kalau tadi kita bermain untuk mengatur permainan supaya kita bisa bermain dengan baik.
Nah, peraturan itu ada di mana-mana, ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita kalau bisa jangan melanggar aturan. Ya, usahakan. Kalau mungkin tidak sengaja, nah cepat-cepat kita minta maaf. Nah, biasanya orang tidak sengaja melanggar ya, tapi usahakan kita harus ingat apa aturan-aturan. Karena di segala suasana, di segala tempat pasti ada aturan yang berlaku di tempat itu. Dalam bermain, di rumah, di sekolah, di masyarakat pasti juga ada aturannya, dan kita harus mentaatinya dan menghormatinya. Sekarang kita mengulang kembali pembelajaran tentang perkalian ya. Ini ada contoh soal. Beni mempunyai 1 kotak pensil. Edo juga mempunyai 1 kotak pensil. Tiba-tiba Udin datang dan membawa 1 kotak pensil. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah kotak pensil semuanya? Nah, kalau ditanya seperti itu, kita pasti akan mencarinya dengan menjumlahkan kotak pensil Beni 1, kotak pensil Edo 1, kotak pensil Udin 1. Jadi kita tambahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau untuk kalimat perkaliannya, bagaimana bentuk perkaliannya? Ya, Beni punya 1 kotak pensil, Edo 1 kotak pensil, dan Udin juga 1 kotak pensil. Nah, berapa jumlah kotak pensil seluruhnya atau semuanya? Dalam bahasa perkaliannya nanti akan menjadi orang yang memiliki kotak pensil ada 3. Jadi 3 kali masing-masing anak memiliki 1 kotak pensil. Nah, berarti dikali 1. 3 anak dikalikan 1 karena masing-masing punya 1 kotak pensil. Jadi jumlah kotak pensil seluruhnya 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, itu bentuk perkaliannya. Karena kita tahu perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Jadi 3 dikali 1, masih ingat? Ya, 3 dikali 1 berarti 3 kali angka 1 itu kita jumlahkan. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 lagi. Jadi hasilnya 3. Ya, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, begitu soal-soal berikutnya dalam bentuk perkalian. Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Untuk memudahkan kalian mengingat perkalian, ini ada sebuah lagu ya, judulnya Belajar Perkalian. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana lagunya ya. Kalian pasti sudah mendengar iramanya ya, sudah kenal dengan iramanya. Nah, begini lagunya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, itu lagunya ya. Nanti bisa kalian ulang-ulang sendiri ya. Lagunya cukup bagus. Baik, hari ini kita sudah belajar beberapa tadi ya. Ya, ada percakapan dan kita juga mengenal aturan-aturan. Aturan itu sangat baik kita ingat ya. Kemudian juga kita melihat wujud-wujud benda
ya. Dan sekarang kita mengingat perkalian. Ada lagu yang diberikan untuk mengingat-ingat perkalian ini. Nanti bisa kalian belajar, kalian coba ingat bagaimana lagunya. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.